Halo Sobat Latsar CPNS tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Fatihah Izzalatus Lamia, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, gelombang 1 angkatan 2. Sekarang berada di unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ilagaliko, Luwu Timur sebagai perawat ahli pertama. Hari ini telah dilakukan pembelajaran secara online melalui aplikasi Zoom, yaitu agenda 1 yang terdiri dari 3 materi. Materi yang pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, materi yang kedua tentang analisis isu kontemporer, dan materi yang ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Saya mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga dalam membentuk karakter dan profesionalisme kita sebagai ASN sesuai bidang tugas, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, di materi yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya menjadi tahu bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri, bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, saya juga menjadi tahu bahwa ada rumusan 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Di materi yang kedua, mengenai analisis isu kontemporer, saya juga menjadi tahu bahwa isu kontemporer itu merujuk pada masalah-masalah yang menjadi perhatian publik dan relevan dengan kondisi saat ini. Isu ini muncul seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di masyarakat. Contoh isu kontemporer yang bisa kita jumpai meliputi korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, konflik kepentingan, money laundering, proxy war, dan mass communication. Nah, ada 4 tahapan penyelesaian isu. Tahap yang pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu. Tahap yang kedua memilah dan menapis isu. Kita bisa gunakan teknik seperti teknik APKL dan juga teknik USG. Kemudian, untuk tahapan yang ketiga adalah mendalami atau menganalisis isu. Kita bisa lakukan dengan metode fishbone, SWOT, dan mind mapping. Tahap yang keempat adalah penyelesaian isu tersebut. Kemudian kita melangkah ke materi yang ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Di materi ini saya menjadi tahu bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu hal ini dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di kesiapsiagaan bela negara ini, kita bisa lakukan dengan cara sederhana, yakni dengan siap siaga secara jasmani, mental, memiliki etika dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Ayo, berikan dharma bakti terbaik untuk nusa dan bangsa. Mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini. Terima kasih.